Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kasih Tuhan menyertai kita, damai sukacita. Saya percaya selalu menyertai senantiasa dimanapun kita berada. Saudara, sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu buat kehidupan kita mau isi dengan yang baik. Jadi saya mau ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tenangkan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan baik. Tuhan, kami butuh Engkau Bapa, untuk supaya kami mengerti firman-firman, supaya kami mengerti Tuhan pewahyuan, supaya kami bisa tangkap sesuatu untuk kehidupan kami ya Bapa. Ya Radabashi, mari kita sembah Tuhan. Kita butuh Dia. Oh, Aradabaya-radabasi, Ya-radabaya-radabasi, mau memujimu, mau menyembahmu. Oh, thank you Jesus. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku.
pikiran kami baik yang berkenan. Ya rada bayarada basi, ya rada bayarada basi. Kami butuh Kau jamah. Perbaharui kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Haleluya, perbuatanmu mulia, perbuatanmu besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, yang nyata, yang berkuasa. Thank you. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku Haleluya, haleluya, ada kemenangan di dalammu, ada kuasa yang ajaib. Ya rada bayar and I sing hallelujah, Hosanna, Hosanna, ya rada basyir. Bapak, kami bersyukur ada tangan yang besar, yang kuat, yang ajaib. Selama ini kami belajar firman-Mu dari Kejadian sampai Ulangan, yang melihat begitu pertolongan tangan Tuhan yang perkasa, luar biasa. Ditambah lagi kami bersyukur bahwa tangan itu menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Ada kemenangan demi kemenangan, ada kuasa yang menyertai kami, ada Allah yang berada di sisi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat keberadaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami kenal Engkau ya Bapa. Thank you Jesus. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, masuk di dalam kitab Yosua. Kami butuh sesuatu dalam kehidupan kami lewat firman-Mu ini. Ubahkan kami. Apa yang kami belajar biar itu tertanam jadi sebuah benih yang sejati di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar ada perkataan-perkataan yang baru seperti aliran air yang mengalir dari dalam keluar, yang membasahi kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat-Mu, bagi setiap orang yang mendengar, supaya ada ketenangan, ada damai, sukacita, ada excitement untuk belajar sesuatu daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom dan juga sukacita, salam sukacita buat kita semua. Nah mari kita buka saudara firman Tuhan, luar biasa. Saya excited banget untuk bagikan sesuatu. Kita akan belajar sama-sama saudara. Yosua merupakan kitab yang luar biasa, sebuah generasi yang baru, pemimpin sudah dipilih. Sebuah kata-kata yang selalu terngiang di pikiran saya kalau baca Yosua adalah waktu Yosua masih berkabung, memperingati atau dia masih pikirin Musa yang sudah meninggal dan pemimpin yang membawa mereka dari awal sampai keluar. Sebuah perjalanan yang sangat berarti buat Yosua, seorang pemimpin yang baru. Sampai akhirnya Tuhan bilang ke Yosua, hambaku Musa udah selesai pekerjaannya. Sekarang bangkitlah, tutup buku yang di belakang dan maju ke depan. Nah, saya percaya dari sini aja kita sudah belajar banyak bahwa selalu ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang Tuhan pengen kita maju ke depan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang stagnan. Sehingga orang Kristen juga harusnya menjadi orang yang bukan stagnan, saudara. Selalu ada sesuatu yang di-prepare Tuhan ahead. Karena dia Tuhan yang punya strategi. Dia Tuhan yang merancang, merajut masa depan kita ke depan. Nah karena itu melihat ke belakang sebentar, kalau melihat ke belakang untuk berkat, itu baik. Melihat ke belakang perbuatan Tuhan, menjadi iman, kekuatan buat kita. Tapi ke depan kita harus lihat sesuatu yang Tuhan mau sediakan. Dan kita harus ikut jalan sama Tuhan. Nah mari kita buka Yosua. Siap-siap saudara, colong buka Yosua pasal yang keempat dengan perikop ke-12, batu peringatan. Ya. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa ada batu dan itu merupakan sebuah batu peringatan. Dimana kita akan belajar apa arti batu ini dan apa artinya membuat memorial atau peringatan di dalam setiap fase-fase kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama pasal 4 ayat 1. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, dan mereka sudah menyeberangi sungai Yordan dengan kekuatan Tuhan. Mereka nggak melakukan apa-apa, saudara. Mereka hanya mengiring tabut itu dengan benar. Mengiring Tuhan dengan benar. Maka kuasa itu mengikuti. Selama kehidupan kita mengiring Tuhan, kuasa,
pertolongan, perlindungan, apapun yang dibutuhkan kita menghadapi sesuatu pada saat itu akan mengikuti kita orang Kristen. Mengiring Tuhan sesuatu yang sangat penting. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu ini. 12 pasti sama jumlahnya, selalu 12, sama seperti suku Israel 12. Seluruh bangsa, seluruh tribe 12 itu adalah kepunyaan Tuhan. Ya, saat itu mungkin cuma 12. Tapi sekarang semua umat manusia, sebenarnya itu semua kepunyaan Tuhan, semua kesayangan Tuhan. Jadi batu melambangkan kita. Ya, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah sungai Yordan ini. Dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahu. Jadi suruh ke tengah-tengah sungai Yordan bawa batu. Batunya nggak kecil ya saudara, ini sepertinya besar karena ditaruh di bahu. Ya, sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Artinya, kalau anak-anakmu sekarang masih belum mengerti tentang iman, kamu harus bikin sesuatu memorial supaya waktu mereka bertanya kamu bisa jawab, dan iman anak-anak bisa dibangun, generasi selanjutnya tetap bisa dioper. Sebuah iman, sebuah cerita, sebuah kejadian, sebuah fakta bahwa Tuhan yang melakukan semua itu. Ayat 8, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah suku Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada sampai sekarang, rock pile, ya, susunan batu. Ayat 10, para imam mengangkat tabut itu, tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut sehingga mereka respect pada Yosua. Tadi saya bilang Yosua pemimpin yang baru dipilih Tuhan, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anak bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan
ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang. Ya, referring kepada laut Teberau yang waktu itu mereka menyeberang, yang dulu saudara. Ya, ini adalah reference sungai Yordan dan Teberau, maksudnya Tuhan yang sama, kekuatan yang sama, kuasa yang sama, pribadi yang sama, dulu sampai sekarang masih menyertai dengan setia. Anak-anak generasi harus tahu seperti itu, kata Tuhan ya, kurang lebih saudara. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, saudara, nanti kita nggak akan belajar tentang Gilgal di sini, tapi di pasal yang selanjutnya tentang arti daripada Gilgal, saudara. Nah, tapi di sini ada makna yang sangat luar biasa yang Tuhan mau kita belajar, bahwa mungkin sungai Yordan tidak seperti laut ya. Ini sungai yang sebelumnya yang dibelah Tuhan itu laut Teberau. Tapi Tuhan tetap pengen menunjukkan kuasanya, bahwa ini adalah generasi baru. Tuhan harus pertunjukkan kuasanya supaya mereka tahu bahwa mereka disertai Tuhan di atas segala Tuhan yang luar biasa. So it's not about them. Ini bukan tentang bangsa Israel, tapi ini adalah tentang Tuhan. It's all about God. Kita harus ingat saudara, di dalam kehidupan kita, perjalanan kita, it's not about us, but it's all about God. Itu tentang Dia. Dia yang menyelamatkan. Dia yang membuat semuanya ada. Dia yang membuat semuanya bisa. So it's all about Him. Dan it's all not about us. Ya, semua karena Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan bahwa kita jangan pakai kekuatan kita sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Karena itulah yang sejati, saudara. Ya, batu-batu itu menjadi sebuah peringatan. Kalau dilihat, oh Tuhan yang bikin bangsa ini bisa bermalam di tempat ini yang namanya Gilgal, di seberang sungai Yordan. Ini adalah seperti checkpoint, ya, bahwa di tempat ini Tuhan masih menyertai, dan karena kekuatan Tuhanlah sebuah bangsa yang besar sampai di tempat ini dan siap untuk peperangan yang selanjutnya, yaitu merebut yang namanya Jericho. Dalam kehidupan kita, saudara, it's all about Him. Semua tentang Tuhan. Mereka berhasil sampai titik itu. Kita juga berhasil sampai titik-titik tertentu dalam kehidupan. Apakah itu titik karir, titik finansial, sebuah pencapaian, sebuah peningkatan. Di titik-titik itu, baiklah kita mengingat bahwa it's all about God. Semua karena Dia yang perbuat buat kita, saudara. Dan bukan dengan kekuatan kita. Makanya kalau saya tambahkan, saudara, kalau saudara mau ikut buka Mazmur 127 ayat 1, berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Buat apa kita mengakui kehebatan tangan kita? Kita memang mengerjakannya, tapi semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Sia-sialah kalau tangan kita yang menjadikan semuanya apa yang kita punya sekarang. Tapi mari kita mengakui dengan iman dan bersyukur bahwa Tuhan yang memberikan semuanya. Zakaria 4 ayat 6 juga berkata, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Amin, saudara. Saya percaya dalam setiap checkpoint kehidupan, tantangan-tantangan, perjalanan kehidupan, apapun masa yang saudara berada sekarang, ya, mari kita jangan pakai kekuatan sendiri, tapi kata firman Tuhan, dengan rohku, bergantung kepada Dia, maka hati atau kehidupan itu akan plong, dan Tuhan akan berperang dan menolong kita. Saudara, so it's all about God. Semua dari Dia, oleh Dia. Amin ya, saudara. Nah, saudara, bangsa Israel, Yosua bilang, kamu buat peringatan, batu peringatan memorial
Supaya anak-anak tahu tentang Tuhan. Supaya anak-anak tahu kenapa mereka sampai di tempat ini, itu karena Tuhan. Ya, ini adalah pesan untuk kita para orang tua atau parents, baik itu kakak rohani juga, pastors, siapapun, ketua komsel, siapapun yang terlibat di dalam membangun rumah Tuhan, siapapun yang terlibat pelayan, pengerja, volunteer, ya, kita selalu akan punya junior. Ya, tapi ini pesan untuk parenting secara rohani, bahwa selalu kita harus membuat orang yang mengikut kita, yang melihat kita, sadar akan Tuhan. Bukan sadar akan kita, tapi sadar akan Tuhan. This is a memorial, saudara. Dibikin demikian rupa supaya mereka, 12 batu itu ada di kepala mereka. Oh, it's all about God. Tuhan yang membawa mereka. Karena itu, saudara, jangan cuma jalani ritual keagamaan, tapi mari kita tinggalkan pesan-pesan yang bermakna atas tindakan-tindakan keagamaan yang kita lakukan. Ya, kalau sebentar lagi nanti misalkan Christmas atau Paskah atau apapun itu yang kita rayakan, jangan cuma merayakan, tapi pass the generation, maknanya kenapa kita merayakan hal ini. Ya, kalau kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, katakan kepada anak-anak kita, kenapa kita pergi ke hari Minggu? Beritahukan maknanya, saudara. Lalu kita berdoa, nggak cuma berdoa dan ngajak untuk berdoa, tapi katakan kenapa kita berdoa. Ya, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita memuji dan menyembah? Kenapa kita praise and worship? Kita harus jelaskan semua itu sebagai satu peringatan buat next generation kita. Ya, that's a memorial, saudara. Nah, saudara, 12 batu berbicara mengenai kita. 12 batu ini berbicara mengenai bangsa Israel. 12 suku yang dipilih Tuhan, yang diangkat dari sungai keluar. Sungai itu berbicara mengenai kalau sungainya nggak terputus, saudara, batu itu tenggelam di dalam sungai, ya, batu itu tenggelam dalam sungai. Tuhan mengeluarkan batu itu. Sebenarnya sebagai satu picture akan apa yang ada nanti, di mana setiap umatnya akan dibaptis di dalam Yesus Kristus dan keluar selama-lamanya, ya, berada di dalam Tuhan. This is a picture of Jesus, di mana batu-batu itu kita. Makanya Tuhan juga memerintahkan kepada Musa untuk bikin baju imam, ada 12 batu di dadanya. Artinya apa? Dekat dengan hatinya Tuhan. Dengan imam itu sendiri, imam itu adalah Yesus. Kita tahu imam yang besar nanti yang selama-lamanya adalah Yesus. Dan baju pakaian imam ada 12 batu di dadanya. Batu itu adalah umat Israel dan juga kita. Kita itu, saudara, dekat dengan hati Tuhan. Kita bisa berasa jauh dari Tuhan, tapi buat Tuhan, kita itu ada di hatinya Tuhan. Sebegitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita adalah kekasihnya Tuhan. Karena itu, saudara, dari sini aja kita belajar bahwa apapun yang kita hadapi, apa yang kita harus takut? Kalau kita sendiri ternyata ditaruh di dekat hatinya Tuhan. Amin ya, saudara. Seperti kalau kita punya anak dekat dengan kita selalu pikirin anak kita, dekat dengan hati kita. Begitu juga kita dekat dengan hatinya Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan kita itu. Nah, 12 batu ini, kalau bangsa Israel lihat 12 batu ini, mereka akan ingat Tuhan. Karena itu, saudara, layaknya juga saat orang yang tidak mengenal Tuhan melihat kita, yang adalah batu-batunya Tuhan. Bukan kita yang disanjung, tapi saat orang melihat kita, haruslah orang sadar bahwa kita orang berbeda. Bahwa kita adalah miliknya Tuhan dan bukan milik bumi, bukan milik dunia, bukan milik si iblis. Maka firman Tuhan bilang, jadilah garam dan terang, supaya itu membedakan bahwa kamu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang disertai Tuhan, yang punya favor yang khusus, yang diberkati secara luar biasa.
Sehingga saat orang lain melihat kita, maka mereka teringat akan kehebatan Tuhan. Bahwa bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Karena itu saudara, batu ini diberikan purpose sama Yosua, sama Tuhan. Bahwa batu ini adalah batu peringatan tentang kehebatan Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel daripada Mesir. Begitu juga dengan kita. Kita adalah batu-batunya Tuhan. Diberikan purpose. The Great Commission. Bahwa saat orang lihat kita, haruslah orang teringat. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Karena itu saudara, mari kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan tangan. Setiap apapun yang kita lakukan, mari kita itu mencerminkan kehebatan Tuhan. Semua karena Dia dan bukan semua karena kita. Ya, mari kita jadi berkat. Kita dipanggil sebuah purpose untuk menjadi berkat buat orang. Sehingga satu hari orang bisa melihat Tuhannya dan bukan kitanya. Amin, saudara. Satu hal terakhir, kebaca di sini, ini adalah detik-detik saat-saat di mana mereka sebelum mau invade atau invasi Yeriko, sebuah kota yang benteng, fortress. Kalau kata theologians, kalau berhasil menguasai Yeriko, yang lainnya pasti gampang. Ya, nah lucunya begini, justru di saat mau berperang, Tuhan bilang apa? Jangan berembuk buat strategi, nggak usah berembuk buat SOP ini itu, no, kata Tuhan. Bikinlah batu supaya orang waktu lihat batu ingat kehebatan Tuhan. Itu aja. Artinya apa? Saat ingat kehebatan Tuhan, apa yang muncul saudara dalam hati? Namanya iman. Persiapkan iman sebelum bertempur. Ingat Tuhan. Karena waktu kita melihat musuh, kita kadang-kadang suka terintimidasi. Karena itu persiapkan mental. Supaya di dalam pikiran dan hati, there is a picture of a great God. Di dalam kehidupan kita sebelum berperang. Pilih iman. Artinya pilih percaya. Mungkin strategi dibikin, tapi jangan menggantungkan seluruh harapan kepada strategi. Jangan menggantungkan segala sesuatu terhadap rancangan yang manusia bisa bikin. Tapi cuma perlu satu, ingat bahwa Tuhan menyertai. Tangan Tuhan besar menolong kita semua. Mari kita beriman kepada Tuhan di dalam setiap checkpoint kehidupan kita, saudara. Amin. Luar biasa sekali, saya nggak sabar untuk masuk ke Yosua pasal 5. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Yang percaya ini sesuatu yang Kau persiapkan buat kehidupan kami. Beristirahat di Gilgal, masuk ke dalam rest atau istirahat, bukan pasif, tapi istirahat rohani, artinya mengenang Engkau, mengingat kebesaran kebaikan-Mu, tangan-Mu yang kuat, yang selalu menolong kehidupan kami, perkara-perkara ajaib yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Baiklah itu senantiasa kami ingat di dalam kehidupan hari demi hari kami, ya Tuhan. Dan kami percaya kemenangan sudah diberikan. Kami belajar banyak tentang ini. Dan satu hal, kami punya purpose. Supaya saat orang melihat kami, batunya Tuhan yang terkasih, maka orang akan melihat Engkau dan mengakui Engkau adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar, sudah menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.